Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya setiap hari selalu ada kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun dunia tambah tidak baik, walaupun sekeliling situasi kondisi mungkin tidak baik, tapi kami percaya setiap hari selalu ada kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Selalu baru kasih setiamu, selalu baru rahmatmu. Dan tak habis-habisnya kasih setia, berkat, kebaikan, kemurahan yang Tuhan limpahkan bagi kami semua. Haleluya. Kami siap diberkati dalam nama Yesus yang siap diberkati. Angkat tangannya dan sama-sama berkata amin. Boleh lebih mantap lagi katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Shalom. Bagaimana kabar saudara semua hari ini? Panjang umur, diberkati Tuhan. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Baik, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Hari ini Tuhan menyingkapkan kepada kita tentang anugerah, tentang kasih karunia. Maka ada dua tipe pelayanan di muka bumi ini hari ini. Yang pertama tipe pelayanan Petrus dan yang kedua tipe pelayanan Paulus. Petrus ketemu Yesus sebagai 100% manusia. Sebelum Petrus memahami kasih karunia, Petrus ketemu Yesus sebagai manusia dan masih berlakunya Old Covenant atau hukum Taurat. Petrus mengira Injil hanya untuk orang Yahudi. Maka saudara tahu bahwa Petrus waktu Tuhan suruh untuk pergi ke rumah Kornelius, Petrus menolak lebih dari satu kali. Dan Petrus berkata, yang haram tidak pernah masuk ke mulutku. Petrus berpikir bahwa Injil hanya untuk orang Yahudi. Maka saudaraku, Anda tahu bahwa apa yang Petrus lakukan, yaitu seperti ini. Dia berpikir Injil hanya untuk orang Yahudi. Maka saat ada perempuan Serofenisia, perempuan Kanaan, datang kepada Yesus, Petrus bersama dengan 11 murid yang lain berkata, Guru, suruhlah mereka pergi. Suruhlah orang ini pergi. Kenapa saudaraku? Bagi Petrus, ini bukan orang Yahudi. Kamu nggak boleh ikut Injil yang dapat aku dapat dari Yesus. Kamu bukan Yahudi, kamu pergi. Saudaraku, itu yang ada dalam pikiran Petrus. Terus, Petrus tidak mengerti kenapa Yesus harus mati di salib. Petrus berpikir bahwa Yesus adalah salah satu nabi atau rabi seperti yang biasa muncul di zaman-zaman para nabi. Maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, aku ini siapa? Maka orang-orang berkata, murid-murid berkata, ada yang mengatakan engkau Elia, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis yang bangkit, ada yang mengatakan engkau salah satu dari nabi. Kemudian Yesus bertanya, katamu, aku ini siapa? Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, Petrus, bukan kamu yang mengatakannya, tapi Roh Allah yang mengatakannya. Amin.
Roh Allah yang mengatakannya. Nah saudaraku, bukan Petrus yang ngomong, tapi Roh Kudus. Maka saat kemudian Yesus bercerita, Yesus sedang menubuatkan tentang kematiannya di kayu salib. Petrus mencegah Yesus dan berkata, sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu. Baru ngomong engkau, bukan engkau yang mengatakannya, tapi Roh Kudus. Yesus ngomong sama Petrus, iblis, enyahlah engkau. Petrus gak ngerti kenapa Yesus mati di kayu salib. Kemudian saudaraku, pada waktu Yesus ditangkap, Malkus telinganya dipotong. Petrus menyarungkan mengambil pedangnya dan memotong telinga. Kalau Yesus gak berhentikan, semua telinga akan dipotong oleh Petrus. Maka waktu Yesus berkata, sangkamu, aku gak bisa panggil bala tentara surga. Sarungkan pedangmu. Sekali lagi, kenapa Petrus gak ngerti? Karena dia berpikir Yesus 100% manusia. Saudaraku, terus. Tipe pelayanan Paulus. Maka Anda tahu saudaraku, beberapa kali Petrus itu siksa antara hukum Taurat dan kasih karunia. Hari ini begitu banyak orang-orang Kristen masih siksa dalam pola pikir. Anda ibadah hari ini, sekali lagi motivasi Anda hanya Tuhan yang tahu. Maka dengan saya sampaikan dari bulan Januari tentang cara pikir, pola hidup, pola pikir, New Covenant, saya berharap saya mengerti. Saya berdoa Anda mengerti, Anda memahami, Anda hidup dalam New Covenant. Amin. Amin. Kita bukan lagi mencari, kita bukan lagi saudaraku berjuang untuk dilayakkan. Kita bukan lagi berjuang untuk diberkati. Kita enggak lagi berdoa, Tuhan tolong berkati aku. Itu cara pikir, pola pikir perjanjian yang lama. Old Covenant. Pola pikir perjanjian yang baru, New Covenant. Engkau sudah diberkati. Engkau sudah diselamatkan. Engkau sudah dikenal. Katakan amin. Anda sudah diberkati? Anda sudah berkenan? Anda sudah dibenarkan? Untuk berapa lama Anda diberkati? 1 tahun? Selama-lamanya. Untuk berapa lama Anda diselamatkan? Selama-lamanya. Untuk berapa lama Anda dikenal? Amin. Kenapa selama-lamanya? Dalam Old Covenant. Untuk 1 tahun lagi. Begitu tirai terbuka, imam besar keluar. Untuk 1 tahun lagi. Mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai. Begitu tirai bait suci terbuka. Karena apa? Mereka tahu, mereka paham, mereka sadar. Untuk 1 tahun lagi. Karena darah yang dibawa oleh imam besar dikenan oleh Allah. Nah, dalam New Covenant bukan untuk 1 tahun lagi. Darah yang dibawa Yesus adalah darahnya sendiri. Dan waktu Yesus mati, darah itu berkenan kepada Bapa, maka tirai bait suci terbelah. Dan waktu terbelah, maka saudara dan saya bukan untuk 1 tahun lagi. Untuk selama-lamanya engkau dibenarkan. Untuk selama-lamanya engkau diberkati. Untuk selama-lamanya engkau diselamatkan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Jadi, kita ibadah. Kita membawa hidup kita. Kita membawa uang kita. Kita membawa tenaga kita. Bukan supaya kita diberkati. Tapi sebagai orang yang diberkati. Sebagai orang yang diselamatkan. Sebagai orang yang dibenarkan. Kita sadar. Kita tahu kita siapa. Identitas kita tahu kita siapa. Untuk selama-lamanya Anda diselamatkan. Untuk selama-lamanya Anda diberkati Tuhan. Jadi saudaraku, bekerjalah dengan pengertian ini. Semuanya adalah milik saudara. Karena saudara-saudara adalah anak dari Bapa. Apa yang Bapa punya, anak punya. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Nah, Paulus ketemu Yesus sebagai Tuhan. Paulus gak pernah ketemu Yesus di Danau Genesaret. Paulus gak pernah ketemu Yesus saat Yesus ada di Yerusalem. Paulus ketemu Yesus saat Yesus sudah terangkat ke surga.
Dan Yesus menampakkan diri tanpa rupa, hanya suara. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus ketemu Yesus sebagai Saulus di zaman New Covenant. Dan Paulus menerima kepenuhan Injil dari terangkatnya Yesus ke surga. Terus saudaraku, Paulus mendapat pewahyuan dari pengorbanan Yesus di salib, kebangkitannya, dan apa dampaknya bagi manusia. Maka Anda lihat next, saudaraku, melalui Paulus lah, Petrus dan rasul-rasul lain belajar tentang Injil kasih karunia. Kenapa? Karena Paulus sama sekali hanya kasih karunia. Dia bukan dimuridkan Yesus 3,5 tahun. Dia nggak pernah terima pemuridan dari Tuhan Yesus. Dia nggak tahu Yesus sebagai manusia. Dia hanya tahu Yesus sebagai Tuhan. Dan lewat pewahyuan ini dia ngerti. Karena kasih karunia aku diselamatkan. Maka Bapak Ibu coba lihat dari Filipi 3. Hati-hatilah terhadap anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyulat-penyulat yang palsu. Next. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Next. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudaraku, sekalipun aku juga ada alasan. Perhatikan, orang yang berpegang pada Old Covenant menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itulah yang Martin Luther alami sebelum dia mendapat pewahyuan kasih karunia keselamatan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Next. Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Terhadap pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, mazhab yang paling keras. Di dalam orang-orang hukum Taurat, yang paling keras adalah orang yang paling radikal, itu orang Farisi. Next. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, baca sama-sama. Saudaraku, tolong sebutkan nama pendeta yang Anda kenal. Yang sudah melakukan firman Tuhan. Bandingkan dengan Saulus, bukan dengan Paulus. Lebih mentaati siapa? Amin. Saudaraku, Alkitab mengatakan dalam versi yang lain, tidak ada orang yang bisa mendapati kesalahanku, kata Saulus, dalam hal mentaati hukum Taurat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Wow, enggak dianggap itu saudaraku. Terus ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya Anda mau memperoleh Kristus. Anda mau memperoleh Kristus, dengarkan baik-baik. Dengan perbuatanmu kamu gak akan memperoleh Kristus. Kalau dengan perbuatanmu kamu dibenarkan, kamu gak butuh kasih karunia. Karena apa? Kamu akan sombong, saudaraku. Kalau dengan perjuanganmu menyiksa diri, kalau Martin Luther tidur di atas salju, mungkin Anda tidur di atas paku, saudaraku. Karena nggak ada salju di Indonesia. Tetap Anda menyiksa diri. Saudaraku mungkin hamba-hamba Tuhan pendeta, cukur kepalamu botak, kemudian saudara kamu nggak pakai alas kaki, kemudian seperti boksu-boksu yang ada di Thailand, di Bangkok. Anda pakai batok kelapa, kemudian minta makan, sepertinya menyiksa diri. Saya mau kasih tahu, Paulus udah melakukan itu semua di zaman Saulus. Next. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran. Kurang keras, melainkan dengan kebenaran. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Dengar baik-baik. Kebenaranmu adalah anugerah. Kebenaranmu adalah kasih karunia. Engkau dijadikan kebenaran Bapa. Amin. Anda dan saya menjadi kebenaran Bapa. Wow. Halo. Amin.
Jadi Bapak Ibu, saya dan Anda ini menjadi bukan hanya sekedar jadi orang benar, tapi menjadi kebenaran Bapa dianugerahkan. Karena apa? Berdasarkan kepercayaan kita, iman kita kepada kematian dan kebangkitan Yesus sebagai Tuhan bagi kita. Tepuk tangan paling meriah. Terus meriah. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tahukah Anda, waktu Yesus mati di kayu salib, sesungguhnya Anda juga mati di kayu salib. Serupa dengan kematiannya. Next, saudara. 2 Korintus 11. Paulus bisa berbangga. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan. Berani juga ngomong. Dalam kebodohan. Maksudnya ngomong gini itu bodoh menurut Paulus. Kalau ada orang yang masih membanggakan hal-hal lahiriah, membanggakan hal-hal yang tentang diri sendiri, itu bodoh menurut Paulus. Terus, apakah mereka orang Ibrani yang membanggakan itu? Aku orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel, pendeta-pendeta itu? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Terus, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Saya belum pernah di penjara. Iya, kalau karena Kristus oke lah. Saya sih maunya langsung mati martir. Nggak mau di penjara, susah saudara. Ya, jangan, betul, puji Tuhan. Yang lain kayaknya nggak ngomong jangan, ngarepin ya. Halo, mati martir ya di umur 100 ya? Mau? Pak Ming mau mati martir? Mau ya? Di umur berapa? 100 juga? Waduh. Saudara, Anda lihat terus ayat berikutnya. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 39 kali pukulan, cambuk. Terus, 3 kali aku didera. 1 kali lagi aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. 3 kali loh bos. Bukan sekali yang kemarin saya khotbahkan hari Selasa. 3 kali. Sehari semalam aku terkatong-katong di tengah laut. Wow. Yesus dan muridnya cuma 3 jam. Dia sehari semalam. Terus saudaraku. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi maupun dari orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Terus. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Next, saudara. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Next. Cukup. 2 Korintus ini yang udah cukup. Dengarkan baik-baik. Lihat saya. Paulus ngomong itu dalam kebodohan. Aku mau, dalam kebodohanku aku ngomong ini. Maksudnya apa? Semua yang tadi Paulus ucapkan itu enggak layak diomongin untuk dibanggakan. Itu maksudnya. Nangkep? Nah, kalau hari ini ada pendeta-pendeta hamba Tuhan yang belum seperti Paulus udah membanggain apa yang menjadi pencapaian diri sendiri, apa yang menjadi pengorbanan diri sendiri, malu sama Paulus. Dia udah disesah beberapa kali, dirajam saudaraku, dicambuk 5 kali. Dalam perjalanan, di penjara berkali-kali. Maka kalau hari ini ada orang-orang berpikir, ikut Tuhan, harus menyiksa diri. Yang ngomong belum ngalami seperti yang Paulus. Kalaupun ngalami, bukan itu kebanggaanmu. Bukan karena itu kamu berkenan. Bukan karena itu kamu jadi kudus. Bukan karena itu kamu layak. Kita layak semata-mata karena darah Yesus Tuhan yang membungkus saudara dan saya. Nggak ada yang lain. Amin. Kalau ada yang bilang
Saya layak karena saya puasa seminggu 8 hari. Paulus seminggu 10 hari puasa. Halo? Kalau ada orang bilang, maka Anda lihat. Paulus ngomong, aku ngomong ini dalam kebodohanku. Maksudnya apa bro, sis? Lihat. Kalau hari ini Paulus berkata, aku lakukan ini, motifnya beda dengan waktu di Filipi 3, aku masih Saulus. Dulu motifku supaya aku dibenarkan. Di sini motifku, tanda aku semakin mengasihi Tuhan. Itulah kasih karunia. Maka Bapak Ibu, jangan anggap berpikir, banyak orang berpikir grace itu gampangan, kasih karunia itu murahan. No. Paulus lebih sungguh-sungguh. Bicara hidup kudus, Paulus lebih kudus. Petrus pernah munafik dalam kitab Galatia. Paulus radikal. Halo? Petrus dan rasul lain pergi pelayanan bawa istri. Paulus sendiri. Yang lain khotbah dan sebagainya dapat duit. Paulus membiayai diri sendiri. Maka disebut tent maker, pembuat tenda. Itulah Paulus. Halo? Jadi kalau ada hari ini hamba Tuhan pendeta membanggakan apa yang dilakukan. Lu masih hidup dari gereja. Paulus kerja pun. Itu pun gak dibanggakan. Maka Anda tahu, saya melayani Tuhan dari tahun saya bertobat. Tapi saya dipanggil Tuhan berkali-kali untuk full timer. Saya gak mau. Karena saya berpikir saya mau seperti Paulus. Bisnis dan pelayanan. Saya berpikir itu rohani, lebih rohani dari hamba-hamba Tuhan yang terima gaji dari gereja. Sampai akhirnya saya ngerti, kalaupun kamu dipakai seperti Paulus, kamu bisnis, kamu gak digaji gereja, kamu gak dapat uang dari pelayanan pemberitaan Injilmu. Sekali lagi, saudaraku, itu gak lebih rohani. Semua sama kasih karunia. Jadi saudaraku, Paulus gak akan membanggakan diri. Aku lebih hebat dari Petrus yang terima gaji dari gereja, gua enggak. Maksudnya Paulus apa? Paulus ngomong ini supaya apa? Lu jangan sombong. Kalau lu begini, gua gak dapat gaji dari gereja. Lu khotbah, lu bawa istri, lu nginep di hotel. Paulus bilang, aku gak bawa istri. Aku ada dalam penjara, kamu gak pernah di penjara, aku di penjara. Kamu gak pernah dilempar batu, aku dirajam. Kamu dicambuk berapa kali, aku berkali-kali. Itu pun kata Paulus, aku ngomong dalam kebodohanku. Sebagai orang bodoh maksudnya apa? Nggak bisa semua itu dibanggakan di hadapan Tuhan. Jadi Paulus ngomong ini untuk apa? Mencelikan mata orang-orang yang masih berharap, yang masih membanggakan tentang apa yang dia buat kepada Tuhan. Paulus membanggakan apa yang Tuhan buat dia. Mari kita banggakan, terpesona Tuhan berbuat banyak buat kita. Tuhan menolong kita, Tuhan mengasihi kita. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya lihat ada satu keluarga yang nyaris mati, saudara. Beberapa waktu lalu, saya nggak perlu cerita siapa. Bapak ibu ini masuk rumah sakit. Divonis COVID. Dan dua-duanya hampir mati. Bahkan ibunya masuk ruang ICU. Saudara, saya ikut berdoa untuk keluarga ini. Saya mendoakan. Saya terus berdoa, Tuhan bela, Tuhan bela. Sampai akhirnya puji Tuhan. Suami istri ini sembuh. Dan lolos dari kematian. Tahukah Anda? Ada di ruang ICU. Si ibu sudah hampir mati. Hari ini peristiwa beberapa waktu lalu, dia sembuh. Hari ini, saudaraku, saya lihat, saya perhatikan.
setiap minggu ibu, bapak, dan anak-anaknya ibadah sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh dari sebelum dia kena COVID. Saya perhatikan, saya nggak pernah ngomong. Saya tadi ngobrol sama Budion di jalan. Itu satu keluarga sekarang sungguh-sungguh. Kenapa? Dia terima anugerah. Dia terima grace. Dia ngerasa kalau hari ini saya hidup, itu karena kasih karunia. Aku harusnya sudah mati, tapi karena kasih karunia aku masih hidup. Anda lihat, orang yang menyadari kasih karunia jauh jadi lebih bersungguh-sungguh. Kalau Anda paham, saya diberkati, saya selamat, saya sehat, saya kuat, saya makmur. Bukan karena perilakuku, bukan karena perjuanganku, tapi semata-mata karena Dia. Saya percaya orang-orang yang menyadari itu, dia akan semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Coba kalau kamu kaya, kamu diberkati karena kamu ngerasa gua lulusan universitas paling favorit di Indonesia. Apa itu STKS? Mungkin begitu. Sekarang saya bangga dengan STKS. Dulu juga udah bangga. Maksudnya gini, kalau Anda kaya, Anda sehat, Anda sukses, karena Anda ngerasa ini gua. Tanda syukurmu ke Tuhan pasti biasa-biasa. Tapi kalau karena kamu tahu, gue ini siapa? Sekolah juga goblok. Tapi kok sekarang diberkati? Kok sekarang dipilih Tuhan? Kok sekarang begini? Saya percaya, tanda syukur kamu ke Tuhan beda. Saya punya anjing. Kalau kamu punya anjing, hasil kamu ambil dari selokan. Kamu angkat dia. Kamu pelihara dia. Kamu sayangi dia. Anjing itu akan lebih tahu terima kasih. Betul apa betul? Kenapa anjing aja tahu hati nuraninya? Enggak tahu tuh punya hati nurani atau enggak. Tanyalah sama anjing-anjing saudara. Halo, saya pernah punya anjing kampung namanya Batman. Saya pelihara dia, saya kasih makan dia. Wow, tanda terima kasih ke saya, tuannya. Wow, 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 wow. Saya belum pernah lihat anjing seperti itu sampai hari ini. Kenapa saudara? Saya naik motor dari Lui Gajah ke Cimahi, itu anjing Batman ikutin lari terus sampai Dustira. Ngikutin terus. Nggak mau, pulang-pulang nggak mau. Dia pengen dekat dengan saya. Betul saudara. Apalagi motor saya kan BMW, bebek merah warnanya. Yang nggak ada angin, nggak ada hujan, kadang mogok, nggak bisa ngebut. Maka larinya, itu Batman bisa ngejar. Dikejar terus sampai rumah sakit Dustira, dikejar. Sampai akhirnya saya harus pulang lagi saudaraku. Kemudian saya rantai dia di rumah. Baru saya bisa pergi. Kalau enggak dia ngikutin terus. Saya pelayanan masa ngikutin, saya khotbah dia akan khotbah. Enggak mungkin dong. Saudara, satu kali saya pulang. Dia dengar suara motor saya. Tek, 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 tek. Dia dengar suara motor saya, apa yang dia lakukan. Dia lagi main sama teman-temannya. Dia tinggalkan teman-temannya. Sorry bro, bos gua datang. Woi tanggung ini, tanggung. Sorry bro, dia tinggalin teman-temannya yang para anjing itu saudaraku. Dia lari menyambut saya, cium-cium kaki saya. Buntutnya diegol-egolin saudaraku. Dia cium-cium kaki saya, dia cium-cium sandal saya. Yang saya tahu Anda pasti nggak akan mau menciumnya. Maklum bujangan kan waktu itu saudaraku, kadang kaos kaki dipakai seminggu juga nggak dicuci. Betul? Ya. Makanya saudara kadang-kadang saya bilang ke Revival Chris, kamu udah ada yang nyuciin, sepatu tinggal taruh di situ. Kok sepatu apa kaos kaki, taruh di tempat cucian biar mbak nyuci. Saudara, dengarkan baik-baik. Kenapa dia tahu begitu? Dia tahu
Saya makan, saya hidup, kata si Batman ini, karena bos gua. Itulah Paulus. Maka dia berkata, siapa aku? Aku nggak dipilih Tuhan. Saat aku masih di sana, aku dipilih Tuhan, aku nggak pernah ketemu Yesus 3,5 tahun. Maka Anda lihat, saudaraku, menurut saya dari semua yang dikerjakan oleh rasul-rasul yang lain, siapa yang bekerja paling keras? Paulus. Siapa yang paling radikal? Paulus. Dia berani pergi ke Roma untuk menghadap kaisar. Dan saudaraku, Anda lihat, di tengah perjalanan kapal yang karam yang lain ketakutan. Paulus damai sejahtera. Why? Karena dia kenal satu sosok pribadi. Gue hidup karena grace, karena kasih karunia Tuhan. Maka saudara, saat Nabi Agabus menaruh ikat pinggangnya, mengikat dan berkata, orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat dan akan disiksa. Semua berkata, jangan pergi Paulus. Paulus berkata, aku akan tetap pergi. Jangankan hanya diikat, disiksa, mati pun aku siap. Baru orang model gini kalau mau ngomong tentang penderitaan dan membanggakan diri sendiri, saya angkat hormat saudara. Hari ini baru puasa seminggu 2 hari, itu yang dibanggakan. Kayaknya seperti dia yang paling rohani. Anda lihat, Paulus pun ngomong begitu. Dia ngomong, dalam kebodohanku. Artinya apa? Semua yang aku lakukan tadi yang sepertinya hebat, aku gak bisa membanggakan ini. Amin. Jadi saudara, dalam pandangan saya, sebagai orang yang terima kasih karunia, orang-orang yang memberitakan Injil, dan menerima uang dari pemberitaan Injil, itu juga oke. Enggak lebih, enggak rohani, sama. Dan orang-orang yang bekerja seperti Paulus, seperti Pak Miming, Pak Wewe, Pak Novian, bisnis dan melayani Tuhan. Dia tidak terima uang dari gereja, dia terima dari bisnisnya, itu juga sama rohaninya. Enggak bisa mereka berkata aku lebih rohani karena aku enggak terima uang dari gereja. Yang ini juga enggak bisa ngomong, engkau gini, enggak. Kita semua sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Anda yang ada hamba-hamba Tuhan yang dengar khotbah saya, katakan Anda puasa seminggu 7 hari. Mungkin saya hanya seminggu 1 hari. Di hadapan Tuhan kita sama. Bukan karena puasamu kamu dipakai Tuhan. Kita dipakai Tuhan karena kasih karunia. Saudaraku, kalaupun kita puasa seminggu 7 hari, bukan supaya kita semakin dipakai Tuhan. No, tujuannya adalah supaya karena saya tambah mengasihi Tuhan, bukan penyiksaan diri sendiri. Maka pulang dari sini, tetaplah tidur di tempat tidurmu. Jangan di luar, saudaraku. Nangkep saudara? Jangan menyiksa diri sendiri, kemudian Anda wanita-wanita pulang dari sini, aku mau supaya semakin rohani. Yang biasa seminggu sekali ke salon, kemudian sekarang 3 bulan sekali saja. Supaya kelihatan lebih rohani, enggak berdandan. Kemudian enggak pakai lipstik, enggak pakai bedak, kulehe, jebruh saudaraku. Kenapa kamu gitu? Aku supaya semakin rohani. No, saudara. Halo? Halo? Kemudian saudaraku, ada hamba-hamba Tuhan yang dengar, setelah begitu, aku enggak mau lagi pakai mobil, aku mau pakai sepeda untuk pergi ke sana kemari. Wah, dengan kekuatan sendiri supaya dikira lebih rohani. Saya mau kasih tahu saudara, enggak juga. Kamu ngerepotin diri sendiri. Kenapa? Dari Padalarang ke Antapani, kamu naik sepeda, saudaraku. Halo, ibadah jam 7 malam di Antapani, rumahmu di Padalarang, kamu harus berangkat jam 3 sore, saudara. Sampai di sana, saudaraku, kamu kehujanan, kamu kepanasan, dasi semuanya. Saudaraku, bau keringatmu kayak apa? Kamu khotbah, jemaat rebah karena bau keringat saudara. Betul? Haleluya. Kalau memang Tuhan masih izinkan kamu pakai sepeda, kamu belum punya sepeda motor, it's okay, itu rohani. Orang-orang hamba Tuhan yang diberkati dengan sepeda motor, dengan mobil dan sebagainya, itu juga rohani. Kembali lagi, bukan apa yang lahir yang nampak, tapi motivasi hati kita, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin, katakan amin. Saudara tahu,
Kenapa saudaraku, waktu Tuhan bilang, Agung, kamu persembahkan mobilmu, kamu persembahkan rumahmu. Saya nggak bisa sombongkan itu semua bahwa itu adalah milik saya yang saya persembahkan. Enggak, semua itu datang dari Tuhan. Kalau Tuhan minta lagi, saya ngerti, Tuhan akan ganti yang lebih baik. Dan dan jangan pikir karena itu semua jadi saya lebih rohani dari Anda. Enggak, saya dan saudara sama. Halo, ingat Harvest waktu lahir 12 tahun yang lalu, begitu lahir dia sudah 100% manusia. Kok ada yang amin? Apa dia masih cindil abang? Bebenyit? No, 100% manusia bro. Betul? Tapi perlu dia makan, perlu dia sekolah supaya berkembang. Nah sama, begitu Anda dikuduskan dalam darah Yesus, semua kita sudah 100% orang kudus. 100% kita sempurna. 100% kita layak. 100% kita dibenarkan. Kebenaranmu bukan 90%. Oh, amin. Jadi kita nggak bisa mengejar kebenaran dengan perbuatan kita. Oh, semakin kita berbuat benar, kebenaran kita 100%. Enggak. Kebenaran kita sudah 100%. Nah, sekarang kita bertindak, kita hidup, kita bersikap, kita berbicara sebagai orang benar, sebagai orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang yang sudah disempurnakan. Bukan untuk 1 tahun ke depan, untuk selama-lamanya. Dengarkan baik-baik, tirai bait suci sudah terbelah jadi 2. Allah berkenan dengan korban darah Yesus yang dibawa Yesus melintasi semua kemah. Dan waktu tirai bait suci terbelah, saudaraku, Anda dan saya 100% diselamatkan, 100% dibenarkan, 100% menjadi orang benar, 100% menjadi orang kudus. Halo, 100% bukan 20%, sudah 100%. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Bangkit berdiri. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sama-sama angkat tangan, katakan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari katakan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati, karena semua adalah kasih karunia. Ku persembahkan.
Banyak yang menyadari saudara dan saya ada karena kasih karunia Tuhan. Engkau dilayakkan, dibenarkan. Hidupku bersembahkan. Engkau hidupku saudara. Satu kali Tuhan Yesus ketemu dengan Simon, orang Farisi. Dan di situ ada seorang pelacur, Maria Magdalena. Anda tahu apa yang dilakukan Simon dan apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Maria Magdalena tahu, sadar, dia orang yang sangat berdosa. Sementara Simon merasa dia orang baik. Dia bangga dengan apa yang sudah dia perbuat. Maka Anda lihat perbedaan dari respon yang mereka lakukan setelah itu. Maria Magdalena membasahi kaki Yesus dengan air matanya, membasuh dengan rambutnya, dan menyirami dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kenapa? Karena dia sadar, saya selamat, saya diampuni karena kasih karunia. Maka waktu dia membawa korban, membawa ucapan syukur, membawa persembahan seperti pujian ini, dia datang dengan rendah hati. Kembali lagi, kita ibadah malam ini karena kita sudah ditebus, kita dipilih, kita dikasihi, kita diselamatkan, kita dikuduskan, kita dibenarkan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Orang yang tahu mendapat kasih karunia, itulah Maria Magdalena. Dia akan berbuat banyak. Dia akan berbuat banyak. Orang yang diampuni banyak, dia akan berbuat banyak. Saudara, sadarkah Anda dan saya adalah seperti Saulus, seperti Maria Magdalena, semua karena kasih karunia. Jadi kalau hari ini saudara dan saya beribadah, kita sungguh-sungguh, kita setia, karena kita semakin mengasihi Dia. Ku tahu hidupku. Persiapkan roti dan anggur saudara. Penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
segenap hidupku bersama. Sekali lagi katakan, kasih karunia anugerah yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Ambillah, makanlah. Ibu bapak, saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu. Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Engkau sudah menelan keselamatan, kehidupan, kesehatan, kemakmuran, dan kemenanganmu. Engkau sudah memberitakan kematian Tuhan, dan engkau mengingat karya agung Yesus buat engkau. Kalau kita ada hari ini, semua adalah anugerah. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Dan sebagai tanda syukur kami akan membawa persembahan kami. Kami kembalikan persepuluhan kami, bukan supaya Tuhan tambah mengasihi, karena kami tahu kami sudah dikasihi, tapi karena kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, maka berkatilah setiap orang yang menabur, yang memberi, yang mengembalikan perpuluhan, 100 kali lipat, dan semakin hari semakin diberkati, semakin makmur dan tambah makmur untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.